Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Bagaimana kabarnya buat teman-teman semua? Saya harap teman-teman dalam kondisi baik ya. Kemudian portofolionya bisa growth dan tetap hasilkan cuan. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu saham yang teman-teman sangat familiar. Saham ini adalah UNVR atau Unilever Indonesia ya. Kenapa saya bahas Unilever? Karena ada rencana dia akan membagikan dividen. Berapa besaran dividennya, kemudian kapan jadwal lengkapnya, simak video ini sampai selesai. Buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang kami sampaikan melalui video-video yang kami buat bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua untuk membantu pengambilan keputusan. Buat teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya sehingga channel ini bisa berkembang sampai sejauh ini. Oke, tanpa berpanjang lebar ya, kita langsung masuk ke beritanya untuk pembahasan dari Unilever. Kita cek beritanya ini melalui investasi.kontan.co.id ya. Unilever Indonesia atau UNVR bagikan dividen interim. Catat jadwalnya dan besarannya. Kita cek beritanya bahwa Unilever akan menebar dividen interim sebesar 2,63 triliun rupiah ya. Nantinya setiap pemegang saham akan mendapatkan Rp69 per lembar saham. Jadi dividen yang dibagikan adalah Rp69 per lembar saham. Sehingga total dividen yang dibagikan untuk seluruh saham yang tersebar ya, itu sebesar 2,63 triliun rupiah. Kemudian Sekretaris Perusahaan Unilever Indonesia, Nur Diana Darus, menyebut aksi korporasi ini mengacu pada keputusan direksi yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris pada 18 November 2022. Dividen ini akan diberikan kepada pemilik 38,15 miliar saham Unilever ya, yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham atau recording date 1 Desember 2022. Jadi kita masuk ke kapan jadwal lengkapnya ya. Untuk jadwal lengkapnya buat teman-teman yang holder dari Unilever atau yang mau incar dividennya, maka teman-teman perlu simak kapan jadwalnya ya. Untuk pasar reguler dan negosiasi, come date-nya adalah tanggal 29 November 2022. Exit-nya yaitu satu hari setelahnya, yaitu tanggal 30 November 2022. Untuk pasar tunai, come date-nya adalah tanggal 1 Desember 2022. Exit-nya yaitu satu hari setelahnya, tanggal 2 Desember 2022. Untuk recording date itu bersamaan dengan come date pasar tunai, yaitu tanggal 1 Desember 2022. Pembayaran dividennya yaitu tanggal 15 Desember 2022. Jadi cukup clear ya, come date untuk pasar reguler tanggal 29 November 2022, exit satu hari setelahnya tanggal 30 November, kemudian recording date tanggal 1 Desember 2022, pembayarannya atau teman-teman dapat dividennya ya, itu tanggal 15 Desember 2022. Jadi cukup clear ya. Kita kembali ke chartnya. Untuk Unilever hari ini tanggal 23 November 2022, saham Unilever mengalami koreksi tipis ya, 0,22% atau turun 10 poin ya, ke level 4.550. Kalau dilihat IHSG-nya mengalami kenaikan, tetapi saham Unilever ini mengalami koreksi tipis seperti itu. Kalau teman-teman lihat, dia masih berada atau berhasil stay di atas level psikologis ya, 4.400 seperti itu. Kalau dilihat secara tren, ini cenderungnya dia masih sideways ya, sideways, walaupun sebelumnya dia ada peluang ketika dia berhasil breakout dari level 5.000 kemudian bahkan menyentuh level 5.400-an ya. Tetapi sayangnya dia
ketika laporan keuangannya keluar, kemudian dari respon pasar negatif, akhirnya turun kembali dan masih stay ya kurang lebih di 4.500 sampai dengan 4.600 ya di area sini. Jadi overall selama 1 atau 2 minggu ini Unilever ini masih dalam range sideways ya di 4.500 sampai dengan level 4.600-an di sini. Kalau dilihat secara EMA ya, jelas ini masih sideways ya dan menjurus atau mengarah ke downtrend. Kenapa? Karena sudah berada di bawah EMA 200. EMA 200-nya ada di 4.660, EMA 50-nya ada di 4.730. Untuk EMA 50 ini cenderungnya dia sudah mengarah ke bawah ya, seperti itu. Kemudian volume, kalau teman-teman cek volumenya cukup stabil ya. Beberapa hari ini di kondisi dia sideways, volumenya cukup stabil. Kemudian garis MACD jelas seperti yang tadi saya sampaikan, cenderungnya sideways. Jadi trennya masih sideways ya secara garis MACD. Nah, untuk teman-teman tadi kan sudah tahu dividennya itu sebesar Rp69 per lembar saham. Kalau dibandingkan dengan harga penutupan hari ini di 4.550, maka rasionya ya itu setara dengan 1,5% ya, atau dividen yield-nya itu 1,5%. Apakah teman-teman worth it untuk dapatkan dividen 1,5%? Silakan komen di kolom komentar ya. Apakah teman-teman kejar dividennya untuk saham Unilever atau mending cari saham yang lain yang bisa dapat dividen lebih gede, seperti itu. Feel free for comment ya. Untuk dilihat kalau posisi sekarang cenderungnya karena masih sideways dan dividennya setara dengan 1,5%, kemungkinan tidak terjadi dividen trap ya. Seperti itu. Jadi masih mungkin berkisar di antara 4.500 sampai dengan area 4.600 bahkan 4.700 ya, masih di area sana, seperti itu. Kita coba pastikan ke broker summary-nya ya, apakah dalam 1 minggu ini atau beberapa hari ini Unilever ada akumulasi. Ini saya coba cekkan Unilever dari tanggal 21 sampai tanggal 23 dengan value net. Ini ada distribusi ya, cukup masif oleh CS, ZP, KZ, BB, dan YJ di range 4.500-an ya. Berarti dalam beberapa hari ini ada distribusi cukup masif. Sedangkan yang nampung siapa? Ada YP, CC, LG, GR, dan BK ya. Jadi apa yang bisa ditangkap dari broker summary-nya? Posisi dia sideways ini disertai dengan distribusi ya. Jadi mungkin yang sudah punya barang di Unilever mungkin keluar ya, atau taking profit seperti itu, atau bahkan cut loss ya, seperti itu. Dan buat teman-teman yang belum punya untuk saham Unilever, apakah bisa entry untuk dapatkan dividen? Kalau teman-teman hanya mengincar dividennya setara dengan 1,5%, mungkin teman-teman bisa tunggu ya di range supportnya ya, under 4.500 ya, 4.480, 4.470 seperti itu. Atau lebih sabar lagi ya teman-teman di range antara 4.400. Tetapi kalau dilihat karena ini posisinya dia sudah di bawah EMA 200, jadi ada kecenderungan ya, itu dia akan downtrend kembali seperti itu ya. Walaupun kalau teman-teman lihat secara jangka panjang ini cenderungnya masih sideways ya, seperti itu. Jadi overall bagaimana? Kalau menurut saya karena dia posisinya masih di bawah EMA 200 ya dan cenderungnya masih sideways, teman-teman masih bisa pantau wait and see ya, tunggu apakah dia masih mampu tertahan di atas 4.400 dan distribusinya ini teman-teman bisa lihat juga ya. Kalau distribusinya masih berlanjut dan masih tertahan di atas 4.400, teman-teman mungkin bisa spekulasi buy ya. Kenapa? Berarti kalau distribusi dan harganya dijaga di 4.400, berarti kan otomatis ada yang nampung ya, ada yang nampung buangan barangnya seperti itu. Jadi teman-teman mungkin masih bisa
tunggu atau spekulasi buy. Tetapi kalau distribusinya masih berlanjut dan dia tidak mampu tertahan di atas level support 4.400, teman-teman mendingan out dulu ya. Takutnya kenapa? Dia akan confirm downtrend kembali, bahkan bisa jadi atau bisa juga mengarah ke level 4.000-an. Seperti itu. Itu dari pandangan saya. Bagaimana buat teman-teman? Apakah teman-teman setuju? Silakan komen di kolom komentar. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya. Dan nantikan video analisa saham berikutnya. Terima kasih sudah menonton.